Kanker serviks merupakan suatu keganasan pada jaringan serviks atau yang disebut leher rahim yang merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama atau vagina. Faktor-faktor risiko juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kanker serviks, seperti 1. Kebiasaan merokok. Yang kedua, penggunaan kontrasepsi, kemudian infeksi klamidia, dan yang terakhir adalah genetik. Tanda dan gejala kanker serviks, yaitu berupa perdarahan yang abnormal pada vagina, baik berupa perdarahan yang timbul di luar menstruasi, perdarahan lebih lama atau lebih banyak pada saat menstruasi, kemudian perdarahan berupa bercak yang timbul pasca senggama, serta perdarahan yang timbul pasca menopause. Kemudian keputihan yang tidak biasa, sehingga menyebabkan keputihan berbau yang disebabkan oleh proses nekrosis dari jaringan tumor yang tidak mendapatkan nutrisi. Keluhan yang dirasakan oleh penderita kanker serviks adalah sangat mudah lelah, kemudian nyeri kaki atau bengkak, sakit punggung pada bagian bawah, hilangnya nafsu makan, dan terjadinya penurunan berat badan. Pencegahan pada penderita kanker serviks. Yang pertama adalah dengan vaksin HPV atau vaksin papillovirus yang dapat diberikan pada perempuan mulai dari usia 10 tahun atau sebelum menarche atau menstruasi pertama atau sebelum usia seksual aktif. Kemudian yang kedua adalah IVA, yaitu pemeriksaan sitologi sederhana yang merupakan program yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 796-SK-7 tentang pedoman teknis pengendalian kanker serviks dan payudara. Dan yang terakhir adalah Pap smear test atau konvensional atau liquid based cytology atau LBC, merupakan prosedur pemeriksaan sederhana pemeriksaan sipatologi yang mana bertujuan untuk menemukan perubahan morfologis dari sel-sel epiter leher rahim yang ditemukan pada keadaan prakanker dan kanker. Makanan fungsional sebagai anti kanker. Yang pertama adalah buah bit, yang merupakan sumber polifenol, flavonoid, nitrat makanan, dan nutrisi yang bermanfaat lainnya, sebagai suplementasi bit yang dapat memberikan cara holistik untuk mencegah kanker dan mengelola efek yang tidak diinginkan terkait dengan kemoterapi. Kemudian adalah kelompok kedelai, legum, dan serealia, di mana kedelai dan jenis legum atau serealia mengandung senyawa isoflavon, glikosida, beta-sitosterol, campestero lignans, dan komponen protease inhibitor yang dimana senyawa dan komponen ini bermanfaat sebagai fungsional anti kanker, terutama anti kanker estrogen. Selanjutnya adalah teh hitam dan teh hijau. Kandungan katekin yang terdapat pada produk pangan fungsional tersebut berpotensi dapat mengurangi risiko kanker. Kemudian, sayuran berupa brokoli. Kandungan sulfoapan merupakan jenis senyawa di dalam brokoli yang dapat mengurangi risiko kanker. Kemudian adalah cruciferous yang mengandung komponen PA-ETC atau pentyl isothiocyanate sebagai anti kanker. Selain itu, ada bawang putih. Bawang putih mengandung senyawa sulfur bernama thioalil dengan struktur organik CH2, CH, CH2X yang berfungsi sebagai anti kanker. Kemudian ada sayuran berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau dengan kandungan komponen chlorophylline dalam klorofol merupakan tanaman yang berfungsi sebagai zat anti kanker. Dan juga ada lenguas galanga yang mengandung komponen actosilacafcol asetat sebagai komponen anti kanker.